Oke guys, kita lanjutkan pembicaraan kita dari podcast Kopi Ditutup. Ya. Oke, di sini kami sudah ada narasumber melanjutkan pembicaraan kita tadi adalah seorang lawyer, anak muda namanya Emmanuel Daily. Beliau ini sudah berpengalaman di bidang hukum, sudah melalang buana di mana-mana di seluruh Indonesia ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menanyakan kepada Pak Emma Daily sebagai lawyer anak muda, melihat gejolak nanti menghadapi Pilkada Niasbara 2024. Kira-kira bagaimana pandangan hukum ya dari seorang Pak Daily kalau nanti melihat gejolak ini, nanti ada pro kontra, ada serangan-serangan dari medsos segala macam. Kira-kira bagaimana pandangan atau mungkin ada satu advice atau wejangan atau nasihat-nasihat yang diberikan Pak Daily untuk masyarakat kita di Niasbara supaya tidak terjerat dari sisi hukum. Baik, baik, terima kasih juga pada malam hari ini guys untuk pembicaraan terkait tentang bagaimana pandangan dari sisi hukum ketika nanti di saat pilkada. Jadi baik kalau menurut kami secara hukum itu jika ada beberapa atau oknum-oknum yang mencoba menghina para calon atau calon-calon anggota yang mau mencalonkan diri sebagai anggota DPR maupun bupati. Nah, jadi dalam hal itu ketika salah satu seseorang yang merasa dirugikan untuk hal adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, maka dalam hal itu ada konsekuensi hukum bagi para pelaku yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan undang-undang IT ya. Karena sebagaimana di dalam proses hukum itu ada namanya yang dirugikan dan ada juga yang merugikan. Nah, maka dalam hal itu untuk pandangan untuk masyarakat luas, baik itu khusus untuk Niasbara, ya harapan kita jangan sampai untuk kedepannya mencoba melakukan menghina atau membuli seseorang melalui media sosial, karena sebagaimana sudah ada aturan hukum ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang ITE itu sesuai nomor 19 tahun 2016 ya tentang informasi transaksi elektronik atau yang sering disingkat dengan IT. Maka dalam hal ini harapan kami sebagai lawyer atau sebagai penegak hukum yang kami sampaikan atau mengedukasi hukum kepada masyarakat banyak, janganlah ya, karena juga sebagaimana di lain sisi merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Maka dalam hal ini ketika orang mencoba melakukan hal-hal untuk menghina, membuli, maka ada konsekuensi hukumnya. Adapun diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ya. Jadi bahwasanya jika kita melakukan pencemaran nama baik ya terhadap seseorang, maka ada konsekuensinya ya, atau ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Maka dalam hal ini jangan coba-coba untuk melakukan hal demikian. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, kiranya nanti untuk ke depan bisa nanti kita memberikan pemahaman dan paparan itu lebih jelas secara mendetail. Demikian guys. Wow, sangat singkat dan itu sangat gamblang. Itulah seorang pandangan lawyer itu singkat, padat, jelas, tegas, lugas. Nah itulah yang namanya lawyer anak muda sekarang, cukup brilian. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami juga ada narasumber di sini adalah seorang tokoh dan seorang media ya, yaitu Air Langit. Ya, Air Langit. Bisa sampai di sini aja Pak Air Langit, di pet aja atau gantian tempat ya. Nah ini podcast ini Kopi Ditutup ini sangat berfaedah bagi kita membuka wawasan yang ada di Niasbara. Oke, selamat datang Pak Air Langit Forlan Daily. Selamat datang guys. Melihat perkembangan dengan media sekarang dan begitu banyak juga berseliweran komentar-komentar daripada netizen menghadapi Pilkada masyarakat Niasbara 2024. Bagaimana pandangan sebagai seorang media melihat ya fenomena-fenomena seperti ini? Kira-kira dari undang-undang pers atau pengalaman-pengalaman selama ini, bagaimana tanggapan Pak Daily atau Air Langit dalam hal ini? Baik guys, untuk
menjawab pertanyaan guys terhadap media. Ya. Dalam pengalaman-pengalaman kita sebelumnya yang sudah pernah kita ikut beserta baik media 2019 sampai selesai kemarin Ya. 2020, jadi terpilihnya salah satu bupati Ya. kita di daerah Nias Barat khususnya. Dalam pandangan saya di media sosial sangat mantap. Sekarang sudah ada peningkatan baik para netizen pendukung si bupati yang dia gemari, dan begitu juga pendukung sebelah. Jadi sudah ada sekarang peningkatan yang luar biasa, dan semoga tahun 2024 ini ya makin lebih bagus lagi peningkatan pola pikiran masyarakat baik di media untuk memberikan salah satu dukungan kepada yang mereka favoritkan di 2024 ini nanti. Artinya gini Pak Deli, dari pandangan Pak Deli saya bisa menyimpulkan bahwa walaupun nanti terjadi perbedaan pilihan, tapi tetap kita bersaudara. Betul, Itu intinya. Kedua, apapun nanti yang terjadi, itulah bupati kita. Betul, guys. Tapi yang jelas Pak Deli, mungkin ini saya tekankan juga bahwa pilihan masyarakat Nias Barat 2024 adalah memilih orang-orang yang cerdas, yang penuh wawasan, Ya. dan kalau perlu pemimpin itu tidak baik untuk si lele ya. Betul. Karena itu nanti memberikan contoh pada masyarakat kita nanti. Itu sangat benar. Ya. Itu sangat betul. Jadi otomatis kita menyimpulkan sekarang dalam podcast Coffee Ditutu ini bahwa kita sepakat baik narasumber maupun masyarakatnya Nias nanti bahwa yang kita pilih nanti adalah orang-orang yang cerdas yang punya wawasan untuk membangun Nias Barat. Bukan begitu Pak Deli? Betul. Siap. Oke. Terima Demikian kasih. pembicaraan kami untuk malam hari ini dari Coffee Ditutu di atas kaki 500 kaki di atas ya langit ya. Salam air langit. Yahoo. Yahoo.